Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwanto dengan nomor induk mahasiswa 25 kelas 02 PIJK 001 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang sebelumnya memang sudah dijelaskan. Kali ini dengan materi yang sedikit berbeda, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai unsur masing-masing dan satu tujuan yang sama, untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Filsafat negara kita adalah Pancasila. Saya ulangi, filsafat negara kita adalah Pancasila yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup, dan dengan demikian Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan dan pergaulan sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat memberi arah agar kesejahteraan dan kemakmuran bertolak dari keyakinan manusia yang percaya pada kebesaran Tuhan, kesejahteraan yang berlandasan paham kemanusiaan, kesejahteraan yang memihak pada kesatuan dan persatuan, serta kebersamaan sebagai suatu kesatuan bangsa yang utuh dan bulat. Selanjutnya yaitu dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Kenapa sih Pancasila itu dijadikan dasar sebagai sistem filsafat? Alasannya karena Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia adalah satu, secara praktis fungsional dalam tata budaya masyarakat Indonesia. Pra kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau penolongan hidup yang dipraktekkan. Kedua, secara formal dan konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Selanjutnya yang keempat, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila juga merupakan dari hasanah dan filsafat yang ada dalam perpustakaan dan peradaban modern. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai filsafat. Setelah tadi kenapa sih Pancasila dijadikan dasar sistem filsafat, sekarang adalah fungsi Pancasila kenapa dijadikan sebagai sistem filsafat. Satu, memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, memberikan dan mencari kebenaran yang substantif tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, sebagai pedoman yang menelasar bagi warga negara Indonesia dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Satu, filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai sumber dari hukum dasar Indonesia. Selanjutnya, relevansi Pancasila dalam tantangan global. Pancasila dalam sistem filsafat tetap menunjukkan relevansinya karena mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal namun berakar kuat dalam konteks lokal dan budaya bangsa. Pancasila bukan sekadar dokumen normatif tetapi menjadi pedoman hidup dan pijakan ideologis moral yang dapat menjembatani dinamika global dengan karakter khas keindonesiaan. Mungkin sekian dari saya, sedikit penjelasan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.